Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin yang saya hormati, salam sejahtera, selamat pagi. Secara khusus yang saya hormati Ibu Omi Komariah Majid, Romo Magni Suseno, Romo Setio, Pak Taufik Abdullah, Prof. Sulistiawati, Dr. Budi Munawar Rahman, dan banyak lagi, Mas Sukidi, sahabat saya, Mbak Heni Supolo, Prof. Andi, Pak Hendro yang tadi memberikan sambutan dengan sangat baik. Terima kasih atas kesempatan di hari ini. Ini adalah satu kehormatan kedua untuk saya menghadirkan dalam tanda petik Cak Nur di dalam momen yang genting ini. Suatu kehormatan untuk saya membicarakan Cak Nur dan menarik relevansi pemikiran dan praksis tindakannya di dalam dua dasawarsa mengenang wafatnya almarhum. Setiap ingat Cak Nur, saya juga mengingat momen-momen mengaji di Pondok Indah. Makalahnya kerap saya baca, kerap saya bagikan kepada ibu saya, Halimatus Sa'diyah, yang menyukai ayat-ayat suci yang dikutip di dalam makalahnya dan menyukai tutur kata argumentasinya. Buku Cak Nur ada di rumah. Salah satunya Islam Yes, Partai Islam No. Itu menjadi pedoman ibu saya sebagai ulama perempuan di tingkat kampung untuk melihat pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik negara. Mengingat Cak Nur buat saya pribadi juga adalah mengingat peran seorang ulama, seorang intelektual muslim, sekaligus juga seorang intelektual publik yang memisahkan otoritas agama dan negara, yang hari-hari ini rasanya semakin relevan untuk kembali dihidupkan di dalam suasana genting hari ini. Kita diajak berpikir untuk meningkatkan kembali peran masyarakat madani. Mengapa kita perlu meningkatkan kembali peran masyarakat madani? Apakah karena masyarakat madani kita kehilangan apa yang Cak Nur sebut sebagai psychological striking force, atau apa yang almarhum sebut sebagai kehilangan kekuatan-kekuatan moral yang ampuh? Apakah kelemahan masyarakat sipil itulah yang membuat begitu banyak orang, begitu banyak rakyat di tingkat bawah, bahkan istri saya, turun ke jalan untuk memprotes masalah-masalah yang melampaui sekedar kerusakan demokrasi, tetapi juga kepahitan hidup akibat kebijakan yang pro elit daripada pro rakyat. Lalu peran apa yang perlu kita tingkatkan agar masyarakat sipil, masyarakat madani kembali memiliki psychological striking force atau memiliki kekuatan-kekuatan moral yang ampuh? Bagaimana agar masyarakat sipil bisa mengartikulasikan keresahan seorang Afan Kurniawan yang menjadi simbol dari ketidakadilan, dari ketidakpedulian negara pada mereka yang du'afa wal mustad'afin, mereka yang terfinggirkan dan tertindas. Secara global, masyarakat madani dunia sedang menghadapi tantangan besar. Krisis ekonomi seperti tergambar di dalam laporan Foreign Affairs edisi terbaru, judulnya sangat dramatis. The world economy was already broken. Ekonomi dunia sebenarnya sudah terlanjur rusak. Berita ini dihantui oleh berbagai protes di dunia tentang kenaikan pajak, pemotongan pengeluaran, PHK ratusan ribu di Inggris sampai puluhan ribu di Indonesia. Sampai pula dengan kontroversi data kemiskinan di Amerika
atau data-data statistik yang dimanipulasi di Indonesia. Indonesia juga suram. Dalam haul tahun lalu, Sukidi bicara ketimpangan finansial dan tanah. 98% rekening orang Indonesia mayoritas hanya menguasai 13% dari total tabungan. Kontras dengan 0,03% rekening minoritas di atas 5 miliar yang menguasai 47% dari total tabungannya. Mayoritas orang Indonesia yang rekeningnya maksimal 100 juta ini pun belum lama ini diblokir. Mas Sukidi diblokir enggak? Saya kira dengan rakyat turun ke jalan, dengan gugatan serius pada manipulasi data BPS, kita melihat bukan hanya Indonesia sedang mengalami kerusakan demokrasi, tapi juga berbagai kerusakan fundamental dalam segi-segi kehidupan berbangsa. Laporan lain, Varieties of Democracy, bertanya dengan suram, 25 years of autocratization, demokrasi Trump. Setelah 25 tahun autokratisasi berjalan, apakah demokrasi terkalahkan? 72% orang di dunia hidup di bawah rezim otoriter. Demokrasi berkurang, autokrasi bertambah. Termasuk di negara berpengaruh di kawasan. Argentina di Argentina, India di Asia Selatan, Korea Selatan di Asia Timur, dan Indonesia di Asia Tenggara. Di Timur Tengah, tempat di mana banyak negara Muslim berada, tantangannya juga serupa. Bahkan kita lihat Israel sebagai kekecualian negara Muslim, hari-hari ini menyerang peradaban. 5 negara berpopulasi terbesar di dunia, Cina, India, Amerika, Indonesia, dan Pakistan, juga mengalami autokratisasi. Indonesia untuk pertama kalinya tergolong autokrasi elektoral. Artinya tidak ada lagi demokrasi. Situasi ini dihantui dengan kengerian yang lain, bangkitnya fasisme. 30-an orang penerima Nobel perdamaian, para penulis, ilmuwan, filsuf, dan seniman mengkhawatirkan arus autokrasi berkecepatan tinggi, diikuti dengan bangkitnya fasisme. Dalam sebuah surat terbuka yang dimuat oleh The Guardian dan majalah Time edisi Juni, para penerima Nobel perdamaian ini berseru, hari ini 100 tahun kemudian ancaman fasisme kembali. Dan karenanya kita harus mengumpulkan keberanian itu dan menentangnya lagi. Ini mengingatkan pada kecaman serupa dari sekelompok intelektual di Italia ketika Mussolini berkuasa dan memulai fasisme di Italia. Belum lagi kalau kita bicara minoritas agama di India yang mengalami kekerasan, kebebasan pers di Hongaria yang terancam di bawah kepemimpinan Orban, atau warga Palestina di Gaza yang dibom, diusir, dan dibuat kelaparan. Di El Salvador konstitusi terancam, rusak di bawah Nayib Bukele. Media, peradilan, dan oposisi dikekang di Turki di bawah Erdogan. Karena itu muncul pertanyaan, apakah kerusakan-kerusakan sendi-sendi negara di berbagai negara itu juga akibat dari kepemimpinan yang autokratis? Apakah Indonesia mengalami autokratisasi yang serupa? Atau autokratisasi sekaligus gejala fasisme? Apakah lemahnya masyarakat sipil ini yang mendorong bangkitnya otoritarianisme dan mungkin juga fasisme? Sejauh ini literatur yang ada tentang Indonesia baru menjelaskan terjadinya autokratisasi dalam pengertian revival, pembangkitan, belum dalam pengertian reversal, pembalikan. Sebagian menyoroti penggelembungan eksekutif lewat hukum untuk meredam oposisi, meredam partai, meredam masyarakat madani, membangun oligopoli media, dan menciptakan polarisasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendro. Bagi yang lainnya, regresi akibat
resesi akibat ambisi Jokowi menggerus kebebasan sipil, checks and balances, dan tetapi mereka masih optimis. Ada pula yang yakin bahwa otokratisasi terjadi, tetapi mereka pun masih optimis karena ada ruang kompetisi. Ada pula yang percaya bahwa otokratisasi berjalan, tetapi demokrasi pasti bertahan karena kuatnya masyarakat, bukan karena kuatnya masyarakat Madani, tetapi karena kuatnya persaingan antar elit merebut kekuasaan yang telah tersebar luas dan sulit dimonopoli lagi. Analisis terbaru, ada 20-an para pengamat, para sarjana, yang dibuat pasca Pilpres yang jelas dengan penuh pelanggaran konstitusi, hanya menilai terjadinya pembangkitan otokrasi, bukan pembalikan otokrasi. Dan masyarakat Madani dipandang mengalami jalan buntu akibat absennya konsensus musuh bersama dan absennya kendaraan politik. Analisis mereka, Pak Bill Liddell, Saiful Mujani, Marcus Mitzner, Sana Jafre, Eve Warburton, Tom Power, dan seterusnya sangat membantu kita mengenali otokratisasi, mengenali pembangkitan otoritarianisme. Tetapi tidak cukup membantu kita untuk mengenali gejala fasisme dan implikasinya bagi masyarakat Madani. Meskipun rezim ini belum bisa disebut sebagai fasis yang sempurna atau rezim fasisme yang paripurna, kita tidak boleh acuh atas tren penguasa yang memadukan otokrasi dan unsur fasisme seperti militerisme, integralisme, sentralisme, dan juga korporatisme. Di tulisan ini, di refleksi ini, saya akan coba membangun atau menawarkan satu argumen bahwa walaupun banyak pengamat berkonsensus terjadinya regresi demokrasi, otokratisasi, terutama dalam satu dekade terakhir, penilaian ini sebenarnya kurang akurat karena gagalnya mengenali gejala fasisme dan kegagalan menemukan akar masalah utama, yaitu aliansi negara, ulama, dan oligarki. The Alliance of Unholy Trinity. Untuk membahasnya, saya mulai sekilas latar belakang historis peranan Cak Nur di dalam perjuangan masyarakat sipil menyikapi otokratisasi, menyikapi otoritarianisme dan suksesi pada tahun 98. Setelah itu saya akan mengulas lebih jauh tentang bangkitnya otoritarianisme dan gejala fasisme. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan, saran, dan mungkin sebuah seruan. Saya mulai dari yang pertama, Cak Nur dan perjuangan masyarakat Madani. Seandainya masih ada di tengah kita, apa kira-kira penjelasan Cak Nur atas fenomena hari-hari ini? Otokratisasi dan fasisme, baik di tingkat global maupun di tingkat Indonesia. Tentu tak perlu diragukan lagi, Cak Nur merupakan intelektual yang turut mendorong liberalisasi politik Indonesia melalui perjuangan masyarakat sipil. Dalam konsep negara korporatis Orde Baru, ulama adalah bagian dari kekuasaan. Tetapi Cak Nur menunjukkan keberanian intelektual untuk melakukan critical engagement, menjaga jarak. Bahkan di tengah turbulensi politik yang diwarnai krisis ekonomi, ia bicara secara langsung, secara lugas bahwa rakyat menginginkan Pak Harto turun. Seperti tadi kita lihat di dalam video. Sosok Cak Nur, Gus Dur, dan lainnya memberikan jalan keluar bagi sang otokrat. Apakah ada ulama di hari ini yang punya keberanian intelektual seperti itu? Pemikiran Cak Nur tentang otokrasi dan fasisme memang terbatas, tetapi bisa kita kembangkan. Untuk itu, saya mengembangkan referensi historis kisahnya
sekaligus menyegarkan lagi ingatan kita akan pandangan Cak Nur tentang masyarakat sipil dan otokratisasi. Cak Nur mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat sipil dari dua kutub pemikiran. Pertama, Islam, yang kedua adalah Barat. Dan itu membuatnya berbeda dengan kalangan intelektual pada umumnya. Dari Islam, ia percaya terwujudnya masyarakat sipil adalah cita-cita ideal Nabi Muhammad SAW semenjak hijrah dari Makkah ke kota Yasrib. Kalau istilah anak-anak sekarang atau anak-anak Gen Z, setelah kabur aja dulu. Kalau di awal reformasi, setelah ke Jordania dulu. Kota Yasrib berubah menjadi Madinah, istilah Arab yang secara etimologi artinya hadarah, artinya tempat peradaban. Cita-cita itu terangkum di dalam, bahkan dalam pidato terakhir Nabi Muhammad dalam khutbatul wada, tentang pentingnya pemeliharaan akal, pemeliharaan hidup, pemeliharaan harta, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan agama. Di dalam Ad-Daruriyah Al-Khamsah ia menegaskan tentang al-muhafazah, al-aql, an-nasl, an-nafs, ad-din, dan juga al-mal. Mungkin kalau Madinah adalah pegunungan tinggi seperti di Papua, atau kalau ia adalah kepulauan seperti Maluku, maka khutbatul wada itu akan mencantumkan satu hal lagi, perlindungan lingkungan, al-muhafazah, al-bi'ah. Dari Barat, Cak Nur mengembangkan istilah polis dalam istilah Yunani, seperti kota Konstantinopolis, kata Cak Nur, kota yang kini disebut Istanbul, atau istilah sivil di dalam bahasa Inggris yang artinya adab atau beradab. Ia merujuk masyarakat berperadaban, masyarakat berkebudayaan yang di dalam Islam sangat dijunjung tinggi, atau di dalam masyarakat Barat, masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur, kata Cak Nur. Serupa tetapi tidak sama. Dan merujuk pada tradisi Barat, Cak Nur seperti melanjutkan David Hume tentang kritiknya pada sektarianisme, pada fanatisme agama di abad ke-17 dan ke-18 Eropa, di mana ide civil society melampaui gagasan klasik tentang societas civilis civil res publica. Hakikat dan klaim civil society itu, kata Cak Nur, adalah pemerintahan publik versus atau vis-a-vis klaim kedaulatan sekte-sekte agama, ortodoksi atau otokratisasi, yang dalam kasus ortodoksi kental dengan tahayul atau superstition, dan kental dengan agama palsu atau false religion yang menyulut perang sipil pada masa reformasi dan kontra-reformasi di Barat. Seperti juga kata pengajar pesantren filsafat Riyarkara, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Budi Munawar Rahman, Cak Nur menolak negara agama. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran berisi perintah mendirikan negara atas dasar agama, katanya, mengutip tulisan Cak Nur. Cak Nur menyerukan desakralisasi konsep politik negara Islam dan meminta umatnya membedakan wahyu ilahi dan konstruksi sosial buatan manusia. Upaya partai Islam mensyariatisasi hukum, kata Cak Nur, atau konstitusi, menciderai kaum minoritas agama, menempatkan mereka sebagai permainan rezim yang meminggirkan Islam. Ia lalu menyusun metode penafsiran inovatif untuk menerapkan keyakinan sesuai nilai-nilai kehidupan modern, demokrasi, hak asasi, toleransi, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan. Inilah yang membuat Cak Nur, Gus Dur, dan lainnya tercatat sebagai para intelektual yang mendorong liberalisasi politik negara di Indonesia dan modernisasi agamanya. Bagi saya sendiri, Cak Nur jelas posisinya terhadap otokrasi.
Ia meyakini bahwa civil society adalah antinomi dari otokrasi, dari ortodoksi, dan dari fasisme negara maupun agama. Ia pernah menulis, civil society ialah musuh alamiah otokrasi. Ia mengamini pandangan para sarjana bahwa civil society juga musuh kediktatoran dan bentuk-bentuk kekuasaan lain yang sewenang-wenang. Civil society, kata Cak Nur, adalah bagian organik demokrasi, dan ia menurut definisinya sendiri adalah lawan-lawan dari rezim-rezim absolutis, entah itu absolutisme agama atau absolutisme politik negara, termasuk juga gabungan keduanya di dalam fasisme. Fasisme, kata Cak Nur, adalah suatu dosa karena beranggapan bahwa seseorang atau sekelompok orang serta-merta merasa lebih tinggi dari yang lain hanya karena hal-hal yang sifatnya askriptif atau bersifat penisbatan. Seperti Abdul Karim Soros di Iran, Cak Nur melihat demokrasi sebagai teori anti-tirani yang berorientasi pada hak, bukan pada kewajiban. Cak Nur bagi saya adalah Abdul Karim Soros Iran yang ada di Indonesia, yang menekankan tentang demokrasi sebagai sistem yang berbasis hak, yang mampu membatasi tirani, serta pentingnya memisahkan agama dan negara secara rasional, agar agama tidak disalahgunakan di dalam politik. Cak Nur seperti Soros, bukan George Soros ya, Abdul Karim Soros. Soros mungkin. Ia mengusulkan adanya negara demokratik religius sebagai model yang ideal, bukan teokrasi, dan menekankan bahwa interpretasi agama haruslah dinamis serta terbuka bagi kritik agar relevan dengan perkembangan zaman dan agar memungkinkan integrasi umat, seperti kata Cak Nur di tahun 70. Soros menyatakan teks-teks agama harus dapat diinterpretasikan persis seperti Cak Nur. Dan pertanyaan-pertanyaan generasi berbeda akan menghasilkan jawaban berbeda. Karena itulah interpretasi agama harus bersifat dinamis dan historis. Seperti Soros, Cak Nur lahir dari latar belakang masyarakat yang masih mencari titik temu antara agama dan politik. Belakangan sosok seperti Cak Nur tertarik dengan politik, tetapi dia tetap membawa nilai. Ketika nilai itu tidak hendak diadopsi oleh politik, ia meninggalkan tanpa merasa kehilangan apapun. Seperti Soros, Cak Nur mengkritik pandangan yang menganggap tradisi agama sudah final, tradisi kebangsaan sudah final, dan tidak bisa diubah. Cara pandang ini dalam Cak Nur hanyalah merefleksikan kejumudan, kemandekan dalam pembaharuan pemikiran Islam. Karena itu ia akan menghambat kemajuan perwujudan masyarakat madani. Dengan demikian Cak Nur bagi saya adalah seorang intelektual liberal yang sejati. Hidupnya mewariskan pemikiran Islam neomodernis. Keberanian intelektualnya memberikan dampak bagi kebebasan Indonesia. Dan ini diakui secara luas oleh pengamat dalam dan luar negeri. Para pengajar pesantren saya di ANU, bukan Australian National University, tapi Australian National Nahdlatul Ulama, kebalik. Para ustadz saya, Marcus Mitzner, Edward Aspinall, dan Greg Philly, mencatat Cak Nur sebagai orang yang memberi sumbangsih besar. Dalam risalah oposisi melawan Soeharto, kata Ustadz Edward Aspinall, Cak Nur adalah intelektual liberal dan neomodernis yang mendorong liberalisasi politik. Kata Ustadz Greg Philly, ia adalah satu dari 4 intelektual muslim selain Gus Dur, Johan Effendi, dan Dawam Raharjo yang tetap menjadi intelektual publik di Indonesia. Bagi Ustadz Marcus Mitzner, Cak Nur ialah intelektual modernis yang menyuarakan depolitisasi teologi Islam dan mengusulkan agar kalangan Islam fokus saja
pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Saya sadar istilah liberal atau liberalisasi memang kontroversial bagi sebagian orang, baik yang ada di kanan konservatif maupun yang ada di kiri progresif. Istilah ini kerap membuat Cak Nur dituduh dan diserang. Tapi saya menilainya positif, melonggarkan kontrol ortodoksi dan melonggarkan kontrol otokrasi, membangun demokrasi dan hak asasi. Dan liberalisme Cak Nur datang dari keimanan Islamnya, datang dari ketauhidannya pada Tuhan yang Maha Esa yang menempatkan manusia, seluruh makhluk hidup ada di bawahnya dalam egalitarianisme seperti tadi Ibu Omi singgung. Lagi pula, liberalisme sebenarnya memiliki akar di dalam sejarah kebangsaan kita. Herbert Faith, seorang Indonesianis terkemuka asal Australia, mencatat sejumlah tokoh liberal yang paling berpengaruh dalam sejarah gerakan nasionalis Indonesia. Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, Sultan Hamengkubuwono, dan Syafruddin Prawiranegara, Wilopo, bahkan Kolonel Simatupang. Bagi Herbert Faith, mereka sangat menganut tradisi liberalisme dan sosialisme Eropa, atau mengambil nilai-nilai serupa dari Islam yang modernis. Mereka meyakini kebebasan publik dan supremasi hukum sebagai hal yang penting, dan banyak dari mereka memandang lembaga-lembaga parlemen sebagai perlindungan yang diperlukan bagi kemungkinan berkembangnya otoritarianisme, fasisme, atau pemerintahan demagogis, kata Herbert Faith. Jadi tanpa liberalisasi maka kita masih akan hidup di dalam otokrasi. Terlepas dari kontroversi istilah liberal dan liberalisasi, kita bisa saja meminjam istilah Profesor M.B. Hooker, yaitu Islam kultural, yang melihat Cak Nur. Profesor Hooker melihat Cak Nur sebagai orang yang mengambil sikap apolitikal. Bersama Gus Dur dan kawan-kawan, kata Profesor Hooker, ia mengambil sikap yang sangat kritis terhadap partai Islam, terhadap agenda politiknya, dan menilai partai Islam gagal secara elektoral karena memperjuangkan kebebasan, karena memperjuangkan kebijakan yang membelah dan menciderai citra Islam. Dampak dari diksi Islam kultural ini sangat signifikan di dalam memicu vitalitas intelektual Islam di Indonesia dan memperkuat legitimasi agama yang diperbarui pada nilai-nilai pluralisme. Istilah Islam kultural inilah yang saya kira juga menjadi pegangan Cak Nur, meskipun sempat memasuki dalam ranah politik, ranah politikal, ia tetap berpegangan pada misi utamanya, memodernisasi Indonesia, memodernisasi negara, memodernisasi agama, agar mencapai masyarakat yang berkeadaban, berperadaban. Saya sampai pada momen 12 Mei, momen 21 Mei di mana Cak Nur memitigasi turbulensi politik dengan keberanian intelektual. Di dalam situasi yang serba dimusuhi oleh negara, civil society dimusuhi oleh negara, setiap oposisi dimusuhi oleh negara, Cak Nur justru dihormati oleh Presiden Soeharto. Bahkan diberi kesempatan untuk menyiapkan konsep reformasi. Bahkan saat Soeharto gagal mendorong konfrontasi militer atas mahasiswa, dan berkebetulan ada pembusukan internal, Soeharto menjanjikan kepada Cak Nur tentang reformasi, Dewan Reformasi, dan tahap perubahan politik. Tetapi Cak Nur juga sadar akan pentingnya kekuatan militer sebagai kunci dari suksesi. Dalam studi Markus Mitzner, Cak Nur mengatakan, lihatlah Thailand, Filipina, Korea Selatan. Di sana kerjasama militer sangat krusial di dalam memulai perubahan demokratis. Jadi,
kita harus mendapatkan dukungan ABRI untuk reformasi. Tetapi jika mereka tetap menghalangi, perubahan tidak akan mungkin terjadi. Itu sebabnya dalam video tadi pada 14 Mei ketika Jakarta dilanda kerusuhan, Cak Nur memaparkan ide-idenya ke Mabes ABRI soal tahapan penarikan diri Soeharto, meskipun ia ketika itu menyadari tidak realistis, seperti kesaksian Ibu Omi tadi. Tetapi melihat aksi Cak Nur yang demikian, Soeharto tertarik atas usul-usulnya, termasuk kesepakatan mengenai pengunduran diri, pensiun, dan solusi kepentingan bisnis keluarganya. Di saat bersamaan, 18 Mei, parlemen mendesak pengunduran dirinya. Soeharto sempat ngotot semua harus berjalan tertib dalam catatan Markus Mitsner. Ia meminta Cak Nur mengumpulkan tokoh muslim untuk berkonsultasi. Ketika membahas ulama, ini yang unik, Soeharto setuju agar Gus Dur diundang, tetapi tidak setuju Amin Rais diundang. Ini catatan Markus, bukan catatan saya. Peran Gus Dur sangat krusial karena status sosial politiknya setara dengan Pak Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang dianggap bisa menetralisir sikap radikal Pak Amin. Selasa 19 Mei, Soeharto mengumpulkan tokoh muslim dan menyatakan rencananya percepat pemilu. Cak Nur memberi deadline 6 bulan harus ada pemilu. Tapi Soeharto mengatakan sesegera mungkin. Dia tidak ingin ada waktu. Tiba-tiba 14 menteri mundur dan menolak bergabung di kabinet. Dengan oposisi yang tidak siap bekerja sama, dengan loyalis yang mengundurkan diri, Soeharto tidak bisa dipertahankan lagi. Kami, para mahasiswa saat itu, sangat berterima kasih dengan Cak Nur. Karena Cak Nur lah yang mengatakan secara lugas kepada Pak Harto bahwa kami ingin Soeharto agar mundur. Demikianlah keberanian Cak Nur. Ia telah berperan serupa seperti intelektual Abdul Karim Soros di Iran yang berhasil mencegah laju rohaniyat Iran. Yang berbeda dari Cak Nur adalah keunikannya dalam bersikap dingin, tidak menggebu-gebu, dan tidak membuat lawan tersinggung. Semua warisan sikap, perangai, dan keberanian ini bukan hanya perlu diakui, tetapi perlu kiranya kita lanjutkan, kita teladani bersama. Saya tiba pada bagian yang kedua dari bagian ketiga. Di awal saya mengulas runtuhnya demokrasi dan otokratisasi, serta peran Cak Nur di dalam suksesi Pak Harto. Seperti saya utarakan di awal, walaupun banyak pengamat berkonsensus terjadinya regresi demokrasi, bahkan otokratisasi, penilaian ini sebenarnya kurang akurat karena gagal mengenali gejala fasisme dan tidak cukup untuk menjelaskan akar otokratisasi dan fasisme di Indonesia. Karena itulah di bagian ini saya ingin menjelaskan unsur-unsur fasisme yang melampaui unsur-unsur demokrasi yang dalam istilah Sukidi sudah mati. Saya meminjam perspektif Cak Nur, perspektif Romo Mangunwijaya dalam artikelnya Indonesia yang Antifasis, dan dua buku penulis fasisme, Hugh Purcell dan Alberto Toscano. Penolakan Cak Nur atas fasisme salah satunya karena konsep negara bangsa dalam arti yang sempit, yaitu chauvinisme ala nazisme Jerman, Italia, dan militarianisme ala Jepang samurai. Ini, kata Cak Nur, adalah paham-paham kesukuan, kekabilahan, etnonasionalisme. Bagi Romo Mangun, fasisme ialah paham dan sistem negara atau masyarakat yang didominasi paksaan oleh atau dari yang berkuasa dan ketakutan dari yang dikuasai. Mangun punya rumus jitu. Fasisme itu orde baru. Aslinya diciptakan oleh Hitler, kata Romo Mangun, serta partai Nazinya Hitler, yang
mencoba membangun rezim Orde Baru di Eropa, dan yang kemudian dioper, kata Romo Mangun, oleh Jepang kepada kaum jenderal-jenderal fasis dalam ideologi Orde Baru di Asia Timur Raya. Pikiran mereka ini akan saya padukan dengan definisi Purcell dan Toscano, termasuk definisi Purcell yang mengambil slogan populer era Adolf Hitler, Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Satu negara, satu bangsa, satu pemimpin. Atau slogan lain yang bias gender, Küche, Kinder, Kirche. Dapur, anak, dan gereja. Yang pada konteks Indonesia memakai slogan serupa, dapur, kasur, dan sumur. Dan jika ada waktu saya akan coba elaborasi ini. Maaf saya tadi berbahasa Jerman. Untung Romo Magnis tertidur jadi tidak dikoreksi istilah Jerman saya itu. Pasti saya salah. Untuk yang pertama, Ein Reich, satu negara yang lekat dengan militerisme. Fasisme bukan tanpa pendasaran filsafat. Kaum fasis merujuk George Hegel, filsuf Jerman abad ke-19 yang percaya bahwa negara harus organik. Agar bertahan hidup, kata Hegel, negara harus selalu siap berperang melawan asing. Kedamaian, hak asasi tidak penting. Akar fasisme, sementara menurut Toscano, adalah kolonialisme. Dan kebangkitannya disebut neokolonialisme. Karena itulah militerisme selalu membawa semangat perang melawan musuh, melawan asing. Di tingkat nasional, militerisme ialah intervensi langsung dalam kehidupan dan perilaku rakyat dan keterlibatan struktural mereka di dalam negara untuk urusan politik dan ekonomi. Dan ini semua, kata Cak Nur, kalau dikaitkan dengan lensa pesimisme, maka bertentanganlah militerisme itu dengan demokrasi. Apa manifestasinya? Simbolisme militer, perluasan militer, dan kenaikan anggaran militer di banyak negara yang mengalami fasisme, melebihi anggaran pendidikan dan kesehatan. Inilah gejala fasisme di Amerika, di India, dan di Indonesia. Dan belum lama ini, belum setahun menjabat, Donald Trump menggelar parade militer dalam hari ulang tahun ke-250 Angkatan Darat seolah-olah bersiap perang, sekaligus memperingati hari bendera Amerika dan hari ulang tahun Trump yang ke-79, yang menyeratkan pengkultusan dirinya seperti fasisme Hitler dan Mussolini. Parade militer inilah simbolisme Trump seolah bagaikan raja, bukan presiden di dalam demokrasi. Ini dikecam sebagai bangkitnya fasisme. Bahkan patriarkisme Donald Trump juga membatasi hak-hak perempuan dan terutama kaum transgender yang banyak mengalami serangan belakangan ini. Di Indonesia, kita tahu gaya raja juga terlihat dari kepemimpinan Mulyono. Ada. Ini saya kedinginan, bukan ketakutan. Kepemimpinan gaya ini semakin terlihat fasis ditambah dengan kepemimpinan militer. Pemimpin yang sekarang juga menggelar parade militer di markas Kopassus. Lengkap seluruh kabinetnya berseragam militer. Sambil memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus dan mungkin nanti pada 17 Oktober sebagai hari kebudayaan nasional yang rencananya ditetapkan bersamaan dengan hari ulang tahun Prabowo yang ke-73. Sebuah fenomena yang mirip di dalam negeri-negeri seperti negeri Paman Sam. Simbolisme Ein Reich terlihat di dalam larangan ekspresi protes atas bendera One Piece.
bendera tentang kisah perompak bernama Jolly Roger. Bendera yang mengisahkan keberanian seorang perompak untuk melawan ketidakadilan. Mungkin kalau Cak Nur ada, ia akan mengibarkan bendera One Piece itu. Tapi kata penguasa, bendera itu adalah makar. Bendera itu tidak boleh berkibar kecuali merah putih. Hari-hari awal kabinet hari ini dimulai dari retreat militer. Dimulai dengan promosi militer aktif melanggar undang-undang. Purnawirawan militer di jabatan sipil, semuanya laki-laki. Juga dimulai dengan kehormatan dan gelar pangkat militer bagi 140 orang dekatnya atau bekas lawannya sebagai strategi penjinakan atau strategi membangun legitimasi. Perluasan militer ini juga kental di dalam RUU revisi Undang-Undang Peradilan Militer karena jabatan sipil untuk militer bertambah dari 10 menjadi 16. Military way menular ke dalam birokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga mengintervensi kehidupan mahasiswa. Urusan makan bergizi gratis juga diurus militer. Urusan MBG ini juga bias gender, karena hanya 10% perempuan yang dilibatkan. Sampai dengan pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan yang semuanya laki-laki. Akan ditambah lagi 500 batalion non-pertahanan. Artinya ada 600.000 prajurit yang tersebar di kabupaten. Kalau 100 batalion saja hari ini sudah bisa menguasai 20% kabupaten seluruh Indonesia, maka 500 batalion akan menempatkan seluruh kabupaten di dalam kendali militer. Kalau Cak Nur ada, inilah yang akan dipersoalkan oleh Cak Nur. Inilah yang dalam perspektif Romo Mangun akan menjadi birokrasi maha kuasa, birokrasi ancaman senjata. Dan itu semuanya diikuti dengan anggaran yang naik fantastis. Meski fluktuatif di 2016 dan 2018, secara keseluruhan dua periode Jokowi meningkatkan kenaikan anggaran pertahanan secara fantastis, termasuk belanja persenjataan, seolah kita sedang siap berperang. Prabowo juga menaikkan anggaran pertahanan yang terbaru dari 247 triliun ke 335 triliun, terutama untuk belanja persenjataan. Ini berbeda jauh seperti bumi dan langit dengan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun anggaran Komnas Perempuan yang hanya 30 miliar untuk Komnas Perempuan. Suatu birokratisasi anggaran yang sangat patriarkis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan kalau tidak salah hanya 300 miliar. Jauh berlipat-lipat di bawah anggaran pertahanan untuk sebuah simbolisme militer seolah kita bersiap perang. Pemerintah juga melakukan begitu banyak manuver lain yang membawa kita pada titik di mana terjadi normalisasi peran militer di luar pertahanan. Tentu saja, seperti kata Markus Mitzner, fenomena ini bukan fenomena yang sama dengan militerisme Orde Baru atau militerisme Orde Barunya Hitler. Tetapi merujuk berbagai studi yang ada, militerisme itu tidak terjadi seketika. Ada gradasi dalam pemerintahan. Dari mulai pengaruh, partisipasi, dan akhirnya kendali. Saat ini tampaknya kita ada di level yang kedua, bukan sekedar pengaruh, tapi juga partisipasi luas dari peran militer di luar urusan pertahanan. Yang kedua, Einführer, satu pemimpin atau sentralisme. Kenaikan pajak 250% di Pati atau 1000% di Cirebon adalah manifestasi
dari sentralisme, pemusatan pemerintahan untuk akumulasi kapital, intervensi istana pada pimpinan media, larangan komisi penyiaran kepada media perihal siaran langsung dan pelambatan internet dan media sosial hari-hari ini adalah bagian dari sentralisme informasi yang hanya dikenal di negara-negara fasis. Ini tentu bukan sentralisme absolut seperti fasisme klasik, di mana kontrol datang dari satu partai diktator yang karismatik atas nama kesatuan bangsa, atas nama kendali negara dalam segala hal. Tetapi fasisme harus dilihat secara lebih imajinatif. Mungkin fasisme absolut belum terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika atau di India. Tetapi inilah late fascism, inilah fasisme akhir. Kalau kita mengandalkan fasisme klasik yang satu partai, kita harus bertanya dalam fasisme akhir, apa bedanya dengan banyak partai tetapi sepenuhnya didikte oleh satu partai, bahkan satu orang? Di dalam Ein Führer, prinsip kepemimpinan kaum fasis seperti menempatkan pemimpinnya sebagai Tuhan, setidak-tidaknya keturunan Tuhan, setidak-tidaknya pemimpin di dalam ortodoksi ajaran Tuhan. Unsur fasisme terlihat di dalam gaya kepemimpinan Donald Trump, Narendra Modi, Viktor Orban, sampai dengan Erdogan di Turki. Indonesia bukan kekecualian. Sukidi, orang yang selalu berpici, menilai kepemimpinan Machiavellian Jokowi yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan dirinya telah membunuh demokrasi. Dan ia bukan sekedar mempraktikkan Machiavelli, tetapi Hitlerisme atau Hitler Jawa atau tiran Jawa. Nah, kumpulan analisis terbaru para sarjana yang baru-baru ini terbit tentang satu dekade presidenan Jokowi hanya menyimpulkan kebangkitan autokrasi, authoritarianism revival, belum authoritarianism reversal. Saya keberatan. Saya kira benar bahwa kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang otoriter, bahkan ini juga digarisbawahi oleh VDEM, oleh Varieties of Democracy, bahwa pemerintahan Joko Widodo atau pemerintahan Presiden Joko Widodo menyebabkan meningkatnya polarisasi dan illiberalisme. Pemerintahannya, kata VDEM, secara teratur membengkokkan lembaga negara untuk keuntungan pribadi, menindas oposisi Islamis, dan melarang pegawai negeri terlibat di dalam ujaran kebencian terhadap pemerintah. Lebih jauh, kepemimpinan semacam ini juga tercermin di dalam kepemimpinan hari ini yang ingin mengkultuskan pemimpin dengan upacara-upacara militer atau dengan pemberian gelar-gelar kepahlawanan. Bahkan mantan Presiden Soeharto tidak lama lagi akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional sambil memutihkan dosa masa lalunya. Dan rencana ini bisa berhasil karena aliansi segitiga negara, oligarki, dan ulama yang mungkin berharap tokoh besarnya juga diletakkan dalam daftar orang-orang yang diangkat sebagai pahlawan. Ini merefleksikan implikasi dari integralisme dan sentralisme sekaligus, meleburkan masyarakat sipil dan negara, mengkooptasi masyarakat sipil ke dalam negara secara ideologis dan secara korporatis. Saya akan sampai pada bagian itu di bagian akhir nanti. Tapi bagi Cak Nur, ini yang penting untuk kita ingat adalah sentralisme adalah sumber masalah nasional karena pemerintah daerah kehilangan otonomi mengatur rumah tangganya, kehilangan belanja daerah. Rakyat kehilangan otonomi sosial dalam hidupnya, kata Cak Nur. Karena itulah Cak Nur menawarkan 10 platform membangun kembali Indonesia
yang salah satunya adalah platform otonomisasi. Kata Cak Nur, pikiran memberi hak kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga masing-masing terkait erat dengan masalah keadilan, khususnya keadilan antara pusat dan daerah bersangkutan, dan bertujuan mengakhiri ekstremitas sentralisme yang telah terbukti merupakan salah satu sumber besar masalah nasional, kata Cak Nur. Nah, sekarang apakah otonomisasi atau otonomi daerah yang diinginkan oleh Cak Nur dalam Reformasi 98 masih ada? Saya berani menjawab, sudah tidak ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa reformasi mengubah sentralisme ke otonomisme atau ke otonomisasi. Dan Cak Nur mengakui memang ada masalah di dalam tahap awal desentralisasi atau otonomisasi. Ada kasus tindakan eksesif bergaya euforia, kata Cak Nur, oleh sebagian penanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi, katanya lagi, bukan berarti otonomi itu masalah. Cak Nur menulis, saya kutip, otonomisasi adalah primer dan ekses pelaksanaannya adalah sekunder. Kita tidak dibenarkan mengorbankan yang primer, prinsipil, karena muncul hal-hal sekunder, aksidental, sehingga ekses membatalkan esensi. Jadi Indonesia benar-benar tidak lagi memiliki otonomisasi. Banyak kebijakan pusat sudah dimulai dari kepemimpinan sebelumnya yang menghapuskan otonomi itu. Pemotongan belanja daerah, pembuatan undang-undang omnibus, pembuatan undang-undang otonomi khusus, sampai dengan undang-undang migas dan batubara yang seluruhnya mengkebiri otonomi daerah. Sekarang yang ketiga, Ein Volk, satu bangsa dalam integralisme. Sebagaimana juga diyakini oleh Cak Nur sebagai dosa fasisme, Alberto Toscano dan Purcell menjelaskan bahwa di dalam Ein Volk, kaum fasis percaya superioritas ras bangsanya sendiri. Dalam fasisme klasik, Hitler mengusung superioritas ras Arya dan bangsa Jerman yang berujung ekspansionisme dan penindasan minoritas Yahudi, Roma, Afrika, sosialis, dan kaum queer. Di fasisme akhir, para pemimpin populis memakai legitimasi berbasis nasionalisme agresif, rasa superior bangsa, ras, dan agama. Modi mengatakan yang Hindu sejati adalah orang India, yang India sejati adalah orang India yang beragama Hindu. Trump mengatakan Amerika sejati adalah Amerika berkulit putih yang beragama Kristen. Di Indonesia kita pernah mendengar, berkali-kali mendengar, orang Indonesia yang sejati adalah orang-orang Indonesia yang pribumi dan beragama Islam. Ini adalah gejala fasisme. Menyerang kaum minoritas, menyerang migran, menyerang kaum queer dan minoritas seksual lainnya. Di Indonesia, kita sudah sering mendengar nasionalisme agresif, sentralisme, integralisme, seolah-olah kita sedang terancam oleh musuh asing. Prabowo misalnya, berkali-kali mempropagandakan retorika antek asing guna melemahkan masyarakat madani, masyarakat sipil yang dituduhnya memecah belah bangsa. Pada 24 Maret dia berpidato, meminta rakyat mewaspadai agen asing. Kata dia, akan terungkap lembaga swadaya masyarakat dan media massa yang dibiayai oleh pihak asing untuk mempengaruhi opini publik. Pada bulan berikutnya 11 Juni ia melontarkan tuduhan lagi. Ratusan tahun mereka adu domba kita. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, kata Prabowo saat berpidato di Hari Pancasila. Seolah-olah masyarakat sipil tidak punya tempat untuk menjadi kaum Pancasilais. Tahun ini menjadi tahun jumlah tertinggi narasi anti asing oleh Prabowo, sebagaimana dicatat oleh Tempo. Dan jumlahnya sudah diamplifikasi oleh begitu banyak kaum pendengung atau para buzzer. Dulu propaganda itu sangat efektif. Saya dan kawan-kawan kontras sering menerima serangan yang fatal.
setelah dicap anti asing, setelah dicap Yahudi, setelah dicap komunis. Kini narasi itu mendapat perlawanan publik yang memperolok pemerintah, justru karena pemerintahlah yang menerima bantuan asing dan mewakili kepentingan asing, karena jutaan dolar diterima oleh berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan Prabowo sendiri ketika menjadi Menhan membeli senjata dari utang negara asing. Ketika menjadi presiden, ia juga meminta bantuan negara asing untuk membiayai program makan bergizi gratis, yang salah satunya dituangkan di dalam nota kesepahaman dengan Tiongkok pada 11 November 2024. Hanya belum sebulan setelah dia menjabat. Makalah ini akan saya bagikan dan sudah saya kirimkan kepada panitia beserta referensi-referensi sumbernya, meskipun belum selesai. Tapi saya ingin kembali pada bahaya dari retorika-retorika itu pada kehidupan masyarakat sipil. Mungkin tidak ada lagi kantor Kontras yang diserang seperti dulu, tetapi bukan berarti tidak ada intimidasi. Kontras yang menolak RUU TNI mendapat intimidasi yang serius, didatangi kendaraan militer, diteror, ditelepon, bahkan saya diancam dibunuh. Tapi saya tidak terlalu khawatir. Saya lebih khawatir para sahabat saya, Victor Mambor di Papua, kantornya diserang dengan bahan peledak oleh militer. Sahabat saya, pengacara Yan Warinusi di Papua, mengalami serangan serius, ditembak. Dan belum lagi sahabat-sahabat muda Papua yang disiksa. Tahun ini saja Amnesty International mencatat 104 lebih pegiat masyarakat sipil, pegiat masyarakat madani diserang. Sejak kantor Amnesty berdiri, ada 850 orang mengalami kriminalisasi, intimidasi. Ini bukan orang biasa, orang yang bersuara kritis. Nah, di sisi lain kita melihat retorika rekonsiliasi, persatuan dipakai untuk memutihkan dosa Orde Baru, dosa Presiden Soeharto melalui upaya penghapusan nama sang diktator dari TAP MPR nomor 11 tentang pemberantasan korupsi. Dengan narasi positif kejayaan masa lalu bangsa seperti pembangunan di era Orde Baru, pemerintahan Prabowo mempekerjakan 100 sejarawan untuk menulis ulang sejarah dengan target rilis pada 17 Agustus kemarin dan akan ditunda sampai 17 Oktober di hari ulang tahunnya atau di hari kebudayaan nasional yang ingin dia ciptakan. Saya bersama para intelektual dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, termasuk Kiai Imam Aziz yang baru-baru ini meninggal, menolak penulisan sejarah resmi negara atau penulisan sejarah nasional. Karena itu akan memungkinkan larangan bagi sejarah-sejarah yang dianggap tidak resmi. Itu akan melahirkan sejarah dalam versi tunggal Orde Baru. Seperti dulu Pancasila dijadikan sebagai alat represi, sebagai azas yang tunggal yang dipaksakan kepada seluruh organisasi kemasyarakatan agama. Tidak ada sejarah yang kelam di dalam penulisan ulang sejarah itu. Tidak ada kejujuran untuk mengakui kita pernah berbuat salah di masa lalu. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dialami oleh kaum kiri tahun 60-an, atau kaum kanan di tahun 80-an, atau kaum liberal di tahun 70-an, atau kaum kombinasi dari seluruhnya di tahun 90-an. Apa artinya? Inilah yang disebut Cak Nur ekses menghilangkan esensi. Pelanggaran HAM dianggap sebagai ekses yang seolah-olah tidak penting dibanding dengan pembangunan yang berhasil. Tapi kita hari ini bisa menyaksikan, bahkan Cak Nur menyaksikan tahun 98, bahwa pembangunan yang dianggap berhasil itu dipenuhi kerapuhan, dipenuhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belum lagi kalau kita bicara saudara-saudara kita di Timur Timur, di bawah daerah operasi militer, di Papua, di bawah daerah operasi militer, dan juga di Aceh, yang hingga hari ini belum mendapatkan keadilan. Belum lagi penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa 98. Meskipun sebagian dari mereka yang diculik menikmati kekuasaan.
Saya tiba pada elemen yang terakhir dari fasisme, yaitu korporatisme. Sebuah aliansi segitiga, oligarki, ulama, dan negara. Korporatisme berkelindan dengan integralisme. Meminjam David Boshier, intelektual Australia yang saya sangat kagumi dan sedang pensiun, unsur ini berasal dari konsepsi integralisme politik Orde Baru dan korporatisme negara ekonomi rente Orde Baru yang dibangun di atas ideologi organisis atau konsep tradisional negara keluarga atau azas kekeluargaan. Untuk apa? Untuk memastikan dominasi negara, kendali negara pada organisasi kemasyarakatan. Korporatisme adalah mekanisme bagi negara menyalurkan sekaligus mengendalikan kekuatan sosial dan politik melalui organisasi-organisasi yang diciptakannya atau yang dikendalikan oleh pemerintahannya. Dalam masyarakat demokratis, dalam masyarakat berperadaban seperti yang diinginkan oleh Cak Nur, kita mengenal pemisahan antara masyarakat politik negara, masyarakat ekonomi pasar, dan masyarakat sipil rakyatnya. Pemisahan ini agar tumbuh relasi yang egaliter, relasi yang saling independen, relasi yang saling bisa mengontrol, agar tumbuh saling kontrol dan menyeimbangi. Tapi dalam masyarakat fasis, ketiganya dileburkan. Bukan hanya meleburkan dua masyarakat politik dan masyarakat ekonomi seperti yang sering dikenalkan oleh Fedi Hadis dan Richard Robinson, tetapi meleburkan tiga otoritas sekaligus yang tidak dipisahkan: agama, bisnis, dan politik. Dan menguatnya integralisasi ketiganya ini mengaburkan batas-batas otoritas negara, otoritas agama, dan otoritas ekonomi. Melahirkan normalisasi konflik kepentingan, sebuah korupsi yang tidak bisa dibenarkan dalam etika. Relasi mereka menyerupai korporatisasi dan korporatisme ketimbang kehidupan masyarakat yang berperadaban. Inilah akar dari otokratisasi dan gejala fasisme. Saya ingin mulai dari perpaduan antara konsep teori oligarki dari Richard Robinson dan Fedi Hadis dengan teori otoritarianisasi dari Ahmad Kuru, seorang intelektual Turki yang kini mengajar di San Diego University. Pertama, teori oligarki Robinson dan Hadis menilai demokrasi di sejumlah negara gagal karena terbentuknya aliansi predatoris antara negara dan pebisnis besar atau oligarki yang menguasai kekayaan material luar biasa. Baru-baru ini Robinson menekankan kembali gagalnya demokrasi di Asia Tenggara karena kuatnya aliansi predatoris oligarki negara dan oligarki bisnis yang mengamankan kendali negara dan kekayaan material mereka. Analisis ini berguna untuk menjelaskan mengapa demokrasi mengalami tantangan seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial. Tetapi penilaian ini kurang cukup mengenali gejala yang lebih berbahaya, yaitu bergabungnya ortodoksi agama di dalam aliansi predatoris itu, sehingga menjadi aliansi segitiga atau Unholy Trinity Alliance. Aliansi segitiga ini jauh lebih mematikan demokrasi, menyokong otokrasi, dan bahkan membawa gejala fasisme. Karena itulah perpaduan dengan teori yang kedua menjadi sangat penting dari Ahmad Kuru. Ia mengemukakan otoritarianisme dan keterbelakangan di negeri-negeri mayoritas muslim disebabkan pada akar masalah berupa aliansi ulama dan negara, yaitu lahirnya relasi yang kuat dan saling bergantung antara organisasi keagamaan dan penguasa di dalam negara-negara muslim. Video tadi mengutip Cak Nur yang mengutip Imam Al-Ghazali bahwa ulama haram menghadap pada penguasa. Tetapi kalau dipanggil penguasa, wajib datang. Yang sekarang terjadi kebalikan.
Ulama menghadap penguasa, nggak dipanggil bingung. Saya kira aliansi agama dan negara di dalam penjelasan Ahmad Kuru merujuk pada pengalaman abad ke-11 pertengahan di negeri-negeri muslim ketika ulama dan penguasa mematikan intelektualisme, mematikan ekonomi saudagar para merchant, mematikan kreativitas intelektual, mematikan ekonomi sehingga memicu keterbelakangan. Kuru menolak argumen yang menyalahkan Islam seperti kaum esensialis yang mengatakan Islam mengandung konservatisme, Islam mengandung otoritarianisme. Kuru menyanggah itu. Kuru juga menyanggah bahwa kolonialisme Barat adalah sebab keterbelakangan Islam. Tidak, kata Kuru. Sebelum Barat datang dalam kolonialisme, Islam sudah terbelakang. Dan terutama itu bisa dilihat pada abad 8 sampai abad 11 pertengahan di mana negara-negara muslim mengalami kemajuan peradaban, intelektual, ilmu pengetahuan, filsafat, tetapi mengalami kemunduran setelah adanya aliansi ulama dan negara. Sebelum kemunduran itu, ulama hanya mendapat dana 9%. Maaf, hanya 9% ulama yang mendapat dana-dana riset atau dana-dana pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial. Hanya 9%. Tapi setelah aliansi itu ada, lebih dari 90% ulama mendapatkan proyek-proyek ekonomi, dana-dana, dan berbagai fasilitas keuangan. Nah, di dalam konteks itulah studi Ahmad Kuru menemukan bahwa aliansi jangka panjang antara negara dan ortodoksi ulama telah melumpuhkan demokrasi, telah melumpuhkan peradaban Islam, telah melumpuhkan kemajuan pengetahuan dan filsafat Islam, menggusur Islam ke dalam keterbelakangannya. Dari sana, dari Richard Robinson dan Fedi Hadis juga Ahmad Kuru, saya mengajukan argumen bahwa walaupun demokrasi gagal di Indonesia karena menguatnya aliansi predatoris antara negara dan oligarki, gagalnya demokrasi Indonesia sebenarnya disebabkan lebih jauh oleh menguatnya aliansi yang lebih luas, yaitu negara, oligarki, dan ulama. Mudah-mudahan gak ada ulama di sini. Fenomena ini terlihat pada pemerintahan Jokowi yang melakukan kooptasi masyarakat sipil dan berlanjut pada pemerintahan Prabowo. Misalnya, dua kekuatan terbesar masyarakat madani Indonesia yang disebut Bob Hefner sebagai Civil Islam, yaitu Nahdlatul Ulama yang mewakili kaum tradisionalis Islam dan Muhammadiyah yang mewakili kaum modernis Islam, kini beraliansi dengan negara. Dua kekuatan sivil Islam terbesar ini, para petingginya mendapatkan jabatan strategis di berbagai lembaga pemerintahan, di berbagai badan usaha milik negara, di berbagai badan-badan bisnis lainnya. Sebaliknya, pihak negara, pejabat negara juga menduduki sejumlah jabatan di lembaga-lembaga keagamaan. Kita tahu Lakpesdam sudah tidak ada setelah ada kepemimpinan pebisnis. Saya kesepian di Nahdlatul Ulama, saya kesepian di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah saya hanya punya Sukidi. Itu pun Sukidi kalau menulis referensinya terlalu Katolik. Mengutip paus, mengutip kardinal, tidak mengutip Islam. Di NU saya hanya punya Syafiq Ali. Meskipun ketua PBNU, meskipun kritisnya bukan sebagai ketua PBNU, tapi sebagai pedagang buku. Ia bertetangga dengan saya dan kami sering saling curhat tentang kesepian itu. Nah, disitulah kita merindukan Cak Nur, merindukan Gus Dur, merindukan orang yang bisa memberikan pembaruan pemikiran, memberikan cakrawala, memberikan horizon, horizon, memberikan 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 horizon, memberi
Kita berbicara jabatan. Saya tidak tahu apakah Ahmad Kuru dalam studinya tentang negeri-negeri Muslim itu juga menyebutkan adanya izin-izin konsesi tambang yang diberikan kepada para ulama. Saya lupa, saya harus periksa di halaman berapa itu ada, kalau ada. Atau tambang minyak. Saya kira tambang dikenal sebagai praktik yang kotor di banyak negara. Juga di Indonesia. Banyak intelektual muda Nahdlatul Ulama, intelektual muda Muhammadiyah yang berjibaku melakukan penelitian, melakukan riset, dan memperjuangkan agar petinggi NU dan Muhammadiyah ini bicara, memberikan psychological striking force, menampilkan kekuatan-kekuatan moral yang ampuh. Tapi sayangnya itu belum terjadi. Sejak era pemerintahan Jokowi, kerusakan lingkungan sudah tidak lagi terkira. Maluku, saya pernah ke sana ketika berdarah-darah dalam konflik komunal, sektarian, tapi masih menyiksakan keindahan alam. Sekarang kalau Anda ke sana, banyak kehancuran. Papua, entah berapa kali saya ke Papua, selalu memberikan keindahan tentang semesta. Tapi kalau Anda ke Papua kembali saat ini, hanya kehancuran dan keterbelakangan yang bisa kita temui. Lalu para ulama berpidato bahwa kami menyebarkan radikalisme, menyebarkan wahabi lingkungan. Sebegitu jauhkah ketersesatan itu? Sebegitu jauhkah keterbelakangan Islam di Indonesia? Dalam rezim fasis, mereka selalu berusaha untuk mencari pendasaran ideologi. Mereka kehilangan pendasaran ideologi untuk berperang melawan sektarianisme, radikalisme, talibanisme yang membunuh KPK. Mereka mencoba mencari musuh ideologi baru, sambil menyembunyikan kepentingan-kepentingan duniawi yang mereka nikmati setiap hari. Kenikmatan duniawi itu barangkali kita bisa sebut sebagai rasuah hasanah, korupsi yang hasanah, suap yang hasanah. Saya kira Cak Nur akan sedih mendengarkan argumen itu. Al-Ghazali akan sedih, Ali Syariati akan sedih, Abdul Karim Soros akan sedih, Gus Dur akan menangis, Johan Effendi akan menangis, Dawam Raharjo akan marah. Tentu saja sebagai imbalan baliknya, mereka memberikan dalam studi Kuru legitimasi. Mereka memberikan justifikasi kepada kebijakan-kebijakan aliansi predatoris antara negara dan oligarki, yang terus mengakumulasi kapital, terus mengakumulasi modal, mengeksploitasi kekayaan alam, mengeruk kekayaan alam, dan menciptakan kesenjangan sosial. Mereka, dalam istilah para sarjana yang saya sebutkan tadi, berada di dalam integralisme politik dan korporatisme ekonomi yang mau tidak mau membuat mereka memberikan legitimasi pada kekuasaan, sekaligus menekan suara kritis yang ada di dalamnya. Berkali-kali para intelektual muda Muslim di dalam organisasi besar keagamaan berusaha untuk bersikap kritis, berkali-kali pula mengalami pembatalan, bahkan mengalami tuduhan, dianggap komunis dan dianggap kiri. Padahal Islam itu memang kiri. Dan kata Romo Mangun, seluruh intelektual pendiri bangsa dari Hatta, Natsir, Syahrir, semuanya kiri, kata Romo Mangun. Ditulis di Harian Kompas yang mungkin diedit oleh Mas Budiman ini. Intelektual Muslim yang masuk ke dalam aliansi ini, saya kira terus-menerus mencari pembenaran. Dan seperti tadi kata Bu Omi, mereka bahkan seperti menyembah, dalam istilah saya, melakukan penyerahan diri pada kekuasaan,
pada aliansi predatoris itu. Padahal setiap Jumat kita katakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dekatlah kepada ketakwaan itu, karena ketakwaan mendekatkan kita pada keadilan. Bukan kedekatan dengan ketakwaan pada kekuasaan dan keuangan. Jadi inilah yang menghambat lahirnya masyarakat madani. Masyarakat madani yang menjaga al-aql, an-nafs, al-mal, an-nasu, al-bi'ah, ad-din. Meskipun mereka berusaha memberi penjelasan bahwa mereka sedang melakukan itu, tapi sebenarnya itu hanyalah permisivisme, sikap-sikap permisif, sikap-sikap yang hanya dibangun untuk membenarkan apa yang sebenarnya salah. Dengan bersekutu dengan negara, disadari atau tidak, para ulama itu memberikan justifikasi pada autokratisasi, memberikan justifikasi pada dibolehkannya fasisme kembali, sekaligus menekan independensi masyarakat sipil, sekaligus merusak egalitarianisme di dalam kehidupan masyarakat berkeadaban. Aliansi negara oligarki saja sudah begitu menimbulkan ketimpangan luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan aliansi ulama, agama, dan oligarki. Ia akan membatasi perkembangan intelektualisme. Otoritas ulama dapat menekan suara-suara kritis, baik yang terbuka maupun yang terselubung di dalam organisasi keagamaannya, yang sebenarnya sangat plural dan sangat kritis, sebagaimana warga NU, warga Muhammadiyah yang sangat kritis. Tetapi seperti di dalam fasisme, kata Romo Mangun, paksaan, tekanan bisa bersifat brutal, bisa juga bersifat halus. Yang kedua inilah yang saya kira banyak terjadi saat-saat ini. Dan aliansi ini pada akhirnya melestarikan dominasi struktur elit, menebalkan kejumutan intelektual dan institusional yang tidak tertolong lagi, seperti yang pernah dikhawatirkan oleh Cak Nur. Karena itu harus ada keharusan pembaharuan pemikiran Islam demi aliansi, demi integrasi dari umat yang menginginkan keadaban. Keadaan ini pula yang sendirinya mempersulit penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK yang pernah dilemahkan dengan narasi adu domba ortodoksi agama dan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan, polisi Taliban, dan seterusnya. Di titik ini, jika civil society tidak menyadari, maka apa yang disebut Bob Hefner sebagai civil Islam itu sebenarnya telah kehilangan relevansinya. Dua kekuatan terbesar civil society kehilangan apa yang disebut Cak Nur sebagai psychological striking force. Kekuatan-kekuatan moral yang ampuh. Sehingga yang kita lihat adalah peran-peran kaum sekuler yang banyak mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia, mempersoalkan ketimpangan gender, ketidakadilan sosial. Bahkan hari ini kita lihat negara-negara sekuler yang paling terdepan membela Palestina. Ratusan ribu orang turun ke jalan. Kaum intelektual, kaum tercerahkan, rakyat biasa, mereka turun ke jalan, kampus turun ke jalan. Inilah cermin dari keterbelakangan intelektualisme Islam. Inilah cermin keterbelakangan dari masyarakat Islam di dunia hari ini, yang seperti tidak bisa berbuat apa-apa pada saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, atau saudara-saudara kita Ahmadiyah di Indonesia, yang terus mengalami persekusi, mengalami diskriminasi. Perang melawan terorisme, perang melawan radikalisme sebenarnya tidak lebih dari sekedar untuk menebalkan legitimasi kekuasaan, mencegah lahirnya oposisi, sambil memelihara aturan-aturan diskriminasi terhadap minoritas agama. FPI bubar, HTI bubar tanpa peradilan. FPI bubar, HTI bubar tanpa penghapusan SKB 3 menteri.
Apakah itu penegakan pluralisme? Bukan. Kata Greg Philly, ustadz saya di pesantren Australian Nahdlatul Ulama, Australian National University, itu adalah pluralisme represif. Atas nama pluralisme merepresi. Atas nama Pancasilaisme seperti Orde Baru merepresi. Jadi itulah kembalinya fenomena fasisme Orde Baru. Sebagai penutup, kita tiba pada pertanyaan-pertanyaan dasar di awal dari Bu Omi, dari kita semua di hari ini. Lalu mengapa dan bagaimana meningkatkan masyarakat madani hari ini? Rasanya tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan Indonesia bukan hanya mengalami otokratisasi atau kebangkitan otoritarianisme, tetapi lebih jauh telah memasuki pembalikan otoritarianisme dan bahkan gejala fasisme. Meminjam ungkapan Hatta, di sini ada putri proklamator. Hatta mengatakan, mendayunglah di antara dua karang. Jadi ibarat kata Hatta, civil society ini sedang mendayung di antara dua karang. Bahkan mendayung di antara tiga karang, yaitu otokrasi, oligarkisasi, dan gejala fasisme. Semoga tidak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa civil society ini sekali lagi kehilangan psychological striking force, kehilangan kekuatan-kekuatan moral yang ampuh, yang salah satu sebab utamanya adalah integralisme politik dan korporatisme sosial ekonomi, negara, bisnis, dan masyarakat sipil. Aliansi Unholy Trinity ini, yaitu negara, pebisnis, ulama, haruslah dicegah, haruslah diperbaiki agar kita tidak melupakan kaum duafa yang terpinggirkan atau kaum tertindas, kaum mustadafin, dan jangan sampai mereka melihat negara dan ulama bukan lagi sebagai pelindung. Jangan sampai mereka melihat negara dan ulama hanyalah sebagai alat opresi kepanjangan dari kepentingan kapital. Jangan sampai mereka mengatakan slogan Cak Nur sebenarnya bukan lagi Islam yes, tapi Partai Islam no, melainkan Islam yes, Ormas Islam no. Jangan sampai terjadi. Aliansi ini adalah gabungan antara aliansi predatoris negara oligarki yang telah lama berkembang dan menyebabkan kegagalan demokrasi di Asia, dengan aliansi negara ulama yang menimbulkan otoritarianisme dan keterbelakangan di Timur Tengah dan juga di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah perlu ada pemisahan kembali antara otoritas agama, otoritas politik, dan otoritas bisnis. Hal itu mutlak diperlukan. Kalau tidak, maka otoritas agama di ranah masyarakat sipil hanya akan menjadi dan hanya akan dikenang sebagai penyokong otokrasi, penyokong fasisme. Karena itulah, sekali lagi, civil society seperti diuraikan oleh Cak Nur dalam banyak tulisan, perlu senantiasa mengingat khitahnya, yaitu sebagai antinomi otokrasi negara, ortodoksi agama, fasisme, dan segala kekuasaan yang sewenang-wenang. Kembalilah ke hitah, kembalilah ke prinsip-prinsip dasar, visi awal, dan garis ketetapan saat kelahirannya. Kembalilah agar ia dapat membangun kembali kekuatan-kekuatan moral yang ampuh. Adalah khitah masyarakat sipil untuk menjaga agama sebagai nilai-nilai kehidupan yang menghormati hak asasi manusia. Agar tidak diperkuda oleh para demagog kekuasaan, agar tidak dijadikan tameng oleh para predator peradaban. Adalah khitah dari masyarakat sipil untuk tidak dijadikan sejenis dagangan elit demi korporatisme, demi menyokong kekuasaan yang sekali lagi meminjam istilah Sukidi dipimpin oleh seorang tiran Jawa atau Hitler Jawa atau apapun sebutannya saat ini. Akhirul kalam, pepatah yang kerap dan pernah diucapkan oleh Cak Nur adalah katakanlah yang benar itu walau pahit rasanya. Inilah
refleksi saya, orasi saya, dan inilah sebuah manifestasi dari perasaan dan sebuah anjuran ihtisab, sebuah anjuran untuk mengoreksi diri saya sendiri yang saya utarakan di dalam semangat persaudaraan, di dalam semangat kebersamaan. Selebihnya, marilah kita tingkatkan kembali jiwa keberanian kita, jiwa kekuatan moral kita yang tersisa untuk bisa menerangi Indonesia dari kegelapan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Cak Nur segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya mohon maaf untuk yang belum saya sebut, Prof. Didi, Pak Ahmadi, Ketua LPSK, dan lain sebagainya, yang Pak Chandra Hamzah, Kang Eri, dan semuanya. Terima kasih telah mendengarkan pidato yang panjang, mudah-mudahan tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.